sama cewek yang lain itu datangnya dari proses pacaran. Gak percaya? Nih saya kasih tahu. Nih orang pacaran ngapain sih? Ngapain tuh orang pacaran? Ngobrol-ngobrol aja. Kalau ngobrol itu masa pacaran juga bisa. Tapi kalau orang pacaran main catur. Ngapain orang pacaran? Tolokan. Orang pacaran pasti kerjaannya pegangan tangan, gitu kan ya? Enggak Ustaz jangan mengeneralisir dong, Ustaz jangan bilang semuanya begitu. Ada yang nggak begitu Ustaz, contohnya saya nggak pacaran nggak pegangan tangan Ustaz. Kalau Anda pacaran, lalu cowok Anda tidak pegangan tangan, berarti hati-hati itu bukan cowok beneran, paham ya? Kalau cowok beneran pasti maunya pegangan tangan dan lebih daripada pegangan tangan. Paham teman-teman sekalian? Dia pegang tangan seorang wanita yang belum dia nikahi, ya, yang belum dia nikahi, yang belum dia akad, yang dia belum ketemu bapaknya. Betul begitu? Belum nikah, belum akad, belum ketemu bapaknya. Bahkan kalau mau main rumah, telepon dulu. Bapakmu ada di rumah nggak? Niatnya udah jelek dari awal. Maka dia pegangan tangan, nggak tahu kemudian nggak ada apa-apa, nggak ada akad, belum nikah, belum tahu bapaknya, kemudian bilang I love you, I need you, I miss you dan sebagainya. Padahal belum apa-apa loh, belum nikah loh. Pertanyaan saya, laki-laki yang kayak begitu, kalau sudah nikah, apa yang menghalangi dia untuk tidak selingkuh dan mengatakan yang kayak itu pada cewek yang lain? Apa yang menghalangi dia? Nggak ada. Nah kenapa? Sudah latihan maksiat sebelum nikah. Cowok yang sudah latihan maksiat sebelum nikah, setelah nikah maksiatnya makin menjadi. Betul atau betul? Kasih tahu, cowok itu ngelihat sesuatu, kalau dia belum punya, pengen banget. Padahal kalau sudah punya, handphone S5. Bukan promosi, bukan. Sebelum kemudian saya beli, kelihatannya bagus banget. Tapi setelah dibeli, kadang-kadang malah ketinggalan di mana-mana. Loh, berarti istri Ustaz juga begitu, beda. Yang dibeli bukan karena Allah, bagi laki-laki kalau sudah dapat nilainya juga hilang. Paham? Kalau bukan dibeli karena Allah, ketika sudah dapat bagi laki-laki nilainya hilang. Maka kalau orang itu ketika belum nikah, biasanya segalanya baik, gitu kan ya? Pas jalan, hati-hati, ada lubang, kalau sini aja. Mas, aku punya masalah nih, Mas. Masalahnya apa, Dek? Ini ada PR, Mas bisa bantu. Oh, gini caranya, Dek. Gak bisa, Mas. Oh, tapi ini gini. Oke, kita bahas dari awal lagi aja ya. Nah, coba. Kalau sudah nikah, Mas, saya punya PR, kerjain sendiri. Kok bodoh banget sih? Matamu kemana? Itu kalau nikahnya bukan karena Allah, paham gitu saya. Tapi kalau nikahnya karena Allah beda. Maka seorang laki-laki yang biasa bermaksiat ketika sebelum nikah, jangan heran kalau dia maksiat setelah nikah. Orang dia belum nikahnya bisa main mata dengan Anda, setelah nikah sama Anda dia bakal main mata dengan cewek yang lain. Tapi kalau seorang cowok yang takut bermaksiat pada Allah, ya, jadi ketika dia bilang, yuk kita pacaran nih, sorry, saya nggak mau pacaran, kata cowoknya. Kenapa? Takut sama Allah. Kalau seorang laki-laki kayak begitu, setelah nikah bakal selingkuh atau enggak? Walaupun ibu-ibu nggak lihat, walaupun ibu-ibu jauh di Hongkong, walaupun ibu-ibu nggak tahu, nggak bakal dia maksiat. Karena dia bukan takut sama ibu-ibu semua, dia takutnya sama Allah. Maka kemana-mana dia nggak akan buat macem-macem. Istri saya ketika saya pergi nggak pernah telepon. Abi di mana? Sama siapa? Lagi ngapain? Nggak pernah. Karena dia percaya sama saya bahwa saya tidak akan bermaksiat pada Allah. Dia bukan takut saya bermaksiat pada dia, tapi dia lebih takut saya bermaksiat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka cari seorang suami lewat jalur pacaran, bunuh diri. Paham kira saya? Bunuh diri. Nah kenapa? Nih saya kasih tahu sekali lagi. Sekalian. Ngomong-ngomong pacar itu kerjanya apa setelah pegangan tangan? Ciuman. Mau ketawa, pengalaman gitu. Orang namanya pacaran, teman-teman sekalian, pasti ujung-ujungnya zina. Ujungnya apa? Zina. Gak semuanya, Ustaz. Betul, pacaran gak selalu zina. Tapi setiap zina awalnya pasti zina. Nah, kenapa bisa begitu? Di Indonesia, anak SMP kelas 3, di Indonesia anak SMP kelas 3 62,7% sudah tidak perawan.
Tahu maksudnya? Di antara 10 cuma 4 yang perawan di Indonesia zaman sekarang. SMP kelas 3 loh. Kemarin lihat SMP 4 Jakarta. SMP 4 Jakarta, SMP favorit. Itu bikin film porno di